Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan berbagi sedikit ilmu dan tips untuk para guru maupun calon guru milenial saat ini. Sebelum dimulai, jangan lupa tekan subscribe dan like terlebih dahulu. Serta kami telah mencantumkan link angket yang dapat kalian isi sebagai bahan evaluasi kami apakah video ini memberi manfaat bagi kalian yang menontonnya. Oke, langsung saja. Kami akan membahas tentang profesionalitas guru di era 4.0. Guru. Apa sih sebenarnya guru? Apa tugas dan peran guru di sekolah bagi siswa? Seperti yang selalu kita dengar dan bahkan kita ketahui bahwa guru merupakan seorang pendidik yang menjadi wali bagi siswa di sekolah yang mana bertugas untuk mengajar, mengarahkan, membimbing, mendidik, memotivasi, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Tentunya, dalam melaksanakan tugas-tugas dan peranannya tersebut, guru harus memiliki kompetensi, yakni kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Kompetensi pedagogik merupakan seperangkat kemampuan dan keterampilan yang berkaitan dengan interaksi pembelajaran antara guru dan peserta didik dalam kelas. Kompetensi pedagogik ini meliputi kemampuan guru dalam menjelaskan materi, melaksanakan metode pembelajaran, dan memberikan pernyataan, menjawab pertanyaan, mengelola kelas, dan melaksanakan evaluasi. Terdapat 7 aspek yang harus dikuasai oleh guru. Yang pertama, karakteristik para peserta didik. Dari informasi mengenai karakteristik peserta didik, guru harus bisa menyesuaikan diri untuk membantu pembelajaran pada setiap peserta didik. Karakteristik yang perlu dilihat meliputi aspek intelektual, emosional, sosial, moral, dan fisik. Yang kedua ialah teori belajar dan prinsip pembelajaran yang mendidik. Guru harus bisa menerangkan teori pembelajaran secara jelas pada peserta didik, menggunakan pendekatan tertentu dengan menerapkan strategi, teknik, dan metode yang kreatif. Selanjutnya, yaitu aspek pengembangan kurikulum. Guru harus bisa menyusun silabus dan RPP sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan, mengembangkan kurikulum mengacu pada relevansi, efisiensi, efektivitas, kontinuitas, integritas, dan fleksibilitas. Selanjutnya, ada aspek pembelajaran mendidik. Guru tidak sekedar menyampaikan materi pembelajaran, namun juga melakukan pendampingan. Materi pembelajaran dan sumber materi harus bisa dioptimalkan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya ialah pengembangan potensi pada peserta didik. Setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda tentunya. Guru harus mampu menganalisis hal tersebut dan menerapkan metode pembelajaran yang sesuai, supaya setiap peserta didik bisa mengaktualisasikan potensinya. Yang selanjutnya ada aspek cara berkomunikasi. Sebagai guru, kita harus bisa berkomunikasi dengan efektif saat menyampaikan pengajaran. Guru juga harus berkomunikasi dengan santun dan penuh empati pada peserta didik. Dan aspek yang terakhir yaitu penilaian dan evaluasi belajar. Penilaian meliputi hasil dan proses belajar, dilakukan secara berkesinambungan. Evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran juga harus bisa dilakukan. Kompetensi pedagogik bisa diperoleh melalui proses belajar, masing-masing guru secara terus-menerus dan sistematis, baik sebelum menjadi guru maupun setelah menjadi guru. Kompetensi yang selanjutnya yaitu kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah seperangkat kemampuan dan karakteristik personal yang mencerminkan realitas, sikap, dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi kepribadian ini melahirkan ciri-ciri guru yaitu sabar, tenang, bertanggung jawab, demokratis, ikhlas, cerdas, stabil, ramah, tegas, kreatif, inisiatif, dan lain sebagainya.
Seperti kata Dilan, guru itu digugu dan ditiru. Maka dari itu, kepribadian positif wajib dimiliki seorang guru, karena para guru harus bisa jadi teladan dan mampu mendidik para siswanya supaya memiliki attitude yang baik. Kompetensi yang selanjutnya yaitu kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan seperangkat kemampuan dan keterampilan yang terkait dengan hubungan atau interaksi dengan orang lain. Artinya, guru harus dituntut memiliki keterampilan berinteraksi dengan masyarakat, khususnya dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan problem masyarakat. Dalam realitas masyarakat, guru masih menjadi sosok elit masyarakat yang dianggap memiliki otoritas moral cukup besar. Salah satu konsekuensi agar peran itu tetap melekat dalam diri guru adalah guru harus memiliki kemampuan berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain. Adapun indikator kompetensi sosial, diantaranya yang pertama, mampu bersikap inklusif, objektif, dan tidak melakukan diskriminasi terkait latar belakang seseorang, baik itu berkaitan dengan kondisi fisik, status sosial, jenis kelamin, ras, latar belakang keluarga, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu mampu berkomunikasi dengan efektif, menggunakan bahasa yang santun dan empatik. Indikator yang ketiga, yaitu mampu berkomunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dan yang terakhir, yaitu mampu beradaptasi dan menjalankan tugas sebagai guru di berbagai lingkungan dengan bermacam-macam ciri sosial budaya masing-masing. Selanjutnya, yaitu kompetensi profesional. Kompetensi ini merupakan seperangkat kemampuan dan keterampilan terhadap penguasaan materi, pembelajaran secara mendalam, utuh, dan komprehensif. Guru yang memiliki kompetensi profesional tidak cukup hanya memiliki penguasaan materi secara formal, tetapi juga harus kemampuan terhadap materi ilmu lain yang memiliki keterkaitan dengan pokok bahasan mata pelajaran tertentu. Adapun indikator kompetensi profesional guru diantaranya, yang pertama, menguasai materi pelajaran yang diampu, berikut struktur, konsep, dan pola pikir keilmuannya. Selanjutnya, menguasai standar kompetensi pelajaran, kompetensi dasar, dan tujuan pembelajaran dari suatu pelajaran yang diampu. Yang ketiga, mampu mengembangkan materi pembelajaran dengan kreatif sehingga bisa memberi pengetahuan dengan lebih luas dan mendalam bagi peserta didik. Yang keempat, mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran dan juga pengembangan diri. Dan yang terakhir, yaitu mampu bertindak reflektif demi mengembangkan keprofesionalan secara kontinu. Dengan menguasai kemampuan dan keahlian khusus seperti yang sudah dijelaskan di atas, diharapkan fungsi dan tugas guru bisa dilaksanakan dengan baik. Dengan demikian, guru mampu membimbing seluruh peserta didiknya untuk mencapai standar kompetensi yang sudah ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan. Sering kita dengar kata profesionalitas dengan profesionalisme. Apa sih pengertian keduanya? Jadi, profesionalitas itu merupakan kualitas sikap suatu profesi terhadap profesinya dalam melaksanakan tugas dan perannya secara bersungguh-sungguh. Sedangkan profesionalisme merupakan komitmen seorang pada profesinya untuk meningkatkan kualitas dan kemampuannya secara terus-menerus. Di era pendidikan 4.0, profesi guru semakin kompetitif. Guru dituntut untuk melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian kemampuan profesionalnya. Guru hendaknya lebih dinamis dan kreatif dalam mengembangkan proses pembelajaran peserta didik dan melakukan pembaharuan ilmu pengetahuan yang dimilikinya secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan zaman, agar menunjang proses pembelajaran yang bermutu, menghasilkan peserta didik unggul, dan memiliki daya saing tinggi. Guru di era ini hendaklah mampu menerapkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Guru sebagai pendidik juga bertugas menanamkan nilai-nilai dan mengembangkan karakter peserta didik dalam kehidupannya, termasuk pemanfaatan kemajuan teknologi informasi secara bijak, mengambil manfaat, dan membuang madorotnya sehingga menghasilkan kualitas lulusan yang mampu menjawab tantangan pendidikan era 4.0 dan berakhlak mulia.
Untuk menghadapi tantangan dan persoalan pendidikan di era 4.0, beberapa hal yang hendaknya disiapkan oleh guru dalam meningkatkan kompetensinya secara profesional di antaranya. Yang pertama, pembelajaran berbasis internet. Penerapan teknologi digital di sektor pendidikan ini akan merubah sarana prasarana metode pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, penanaman jiwa entrepreneurship pada peserta didik dengan teknologi yang mengarah pada hasil karya inovasi peserta didik. Ini mengarah pada pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan teknologi tentunya. Yang ketiga, kompetensi menghadapi globalisasi. Guru tidak gagap menghadapi berbagai budaya dan mampu menyelesaikan persoalan pendidikan kekinian. Guru selalu belajar ilmu pengetahuan secara terus-menerus dan mengembangkan kemampuan diri untuk menghadapi tantangan zaman. Dan yang terakhir, guru harus memahami kebutuhan siswa. Karena di masa yang akan datang, masalah peserta didik bukan hanya memahami materi ajar, tetapi juga terkait persoalan psikologis akibat perkembangan zaman. Untuk itu, profesionalitas dan profesionalisme sangat dibutuhkan di era 4.0 dan ke depannya. Selanjutnya yaitu ada pentingnya kreativitas dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kita membahas tentang kreativitas seorang guru, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertian dari kreativitas? Nah, kreativitas adalah mewujudkan ide-ide baru dalam bekerja, memecahkan masalah, dan melakukan tindakan-tindakan inovatif dengan pendekatan yang unik untuk memecahkan masalah dengan menggunakan teknologi dan sumber daya lainnya ke dalam proses yang unik, yang membedakan prestasi dari setiap orang dalam organisasi. Setelah dilakukan penelitian mengenai kreativitas mengajar guru, Guilford menemukan bahwa faktor penting yang merupakan ciri dari kemampuan berpikir kreatif adalah yang pertama, yaitu kelancaran berpikir atau fluency of thinking, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran seseorang secara tepat. Lalu yang kedua ada keluasan atau flexibility, yaitu kemampuan untuk memproduksi sejumlah file ide, jawaban-jawaban, atau pertanyaan-pertanyaan yang bervariasi. Lalu yang ketiga ada elaborasi, yaitu kemampuan dalam mengembangkan gagasan dan menambahkan atau memperinci detail-detail dari objek, gagasan, atau situasi sehingga menjadi lebih menarik. Lalu yang keempat ada keaslian atau originality, yaitu kemampuan untuk mencetuskan gagasan unik atau kemampuan untuk mencetuskan gagasan asli. Selanjutnya ada indikator guru yang kreatif. Untuk dapat mengidentifikasi karakter seorang guru kreatif atau tidak, maka ada beberapa ciri nih yang dapat dijadikan indikator. Yang pertama ada fleksibilitas. Dibutuhkan guru yang tidak kaku, luas, dan dapat memahami kondisi anak didik, memahami cara mereka belajar, serta mampu mendekati anak didik melalui berbagai cara sesuai dengan kecerdasan dan potensi masing-masing anak didik. Yang kedua ada optimistik. Yang kedua ada respect, yaitu rasa hormat yang senantiasa ditumbuhkan di depan anak didik akan dapat memicu dan memacu mereka untuk lebih cepat, tidak sekedar memahami pelajaran, namun juga pemahaman yang menyeluruh tentang berbagai hal yang dipelajari. Yang ketiga yaitu humoris. Anak-anak malah takut kepada peserta didik yang killer atau yang suka bersikap marah. Meskipun tidak semua orang mempunyai sikap humoris, sifat ini dituntut untuk dimiliki oleh seorang pengajar, karena pada umumnya anak-anak itu suka sekali dengan proses pembelajaran yang menyenangkan, termasuk dibumbui dengan humor. Lalu yang keempat ada lembut. Dimanapun guru yang bersikap kasar, kaku, atau emosional biasanya mengakibatkan dampak buruk bagi anak didiknya dan sering tidak berhasil dalam proses
mengajar kepada anak didik tersebut. Pengaruh kesabaran, kelembutan, dan rasa kasih sayang akan lebih efektif dalam proses belajar mengajar dan lebih memudahkan munculnya solusi atau berbagai masalah yang muncul. Lalu yang kelima ada optimistik, yaitu keyakinan yang tinggi akan kemampuan pribadi dan keyakinan akan perubahan anak didik ke arah yang lebih baik melalui proses interaksi antara guru dengan murid yang lebih menyenangkan, serta akan menemukan karakter yang sama terhadap anak tersebut. Selanjutnya ada cekatan. Anak-anak itu memiliki berbagai karakter. Ada yang dinamis, aktif, eksploratif, dan penuh inisiatif. Kondisi ini perlu diimbangi oleh kita sebagai tenaga pendidik, sehingga mampu bersikap sesuai dengan kondisi yang ada saat itu. Lalu yang selanjutnya ada inspiratif. Meskipun ada panduan kurikulum yang mengharuskan semua anak didik mengikutinya, guru harus menemukan banyak ide dari hal-hal baru yang positif di luar kurikulum. Ia dapat membuat anak didik terinspirasi untuk melakukan hal-hal baru dan lebih memahami informasi-informasi pengetahuan yang disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya ada disiplin. Disiplin di sini tidak hanya soal ketepatan waktu, tetapi mencakup berbagai hal yang lain, sehingga guru mampu menjadi teladan kedisiplinan. Contoh disiplin dalam waktu, menyimpan barang, belajar, dan sebagainya. Selanjutnya ada responsif. Ciri guru yang profesional antara lain cepat tanggap terhadap perubahan-perubahan yang terjadi, baik pada anak didiknya, budaya, sosial, ilmu pengetahuan, maupun teknologi, dan lain-lainnya. Lalu selanjutnya ada empatik. Setiap anak memiliki atau mempunyai karakter yang berbeda-beda. Cara belajar dan proses penerimaan serta pemahaman terhadap pelajaran pun berbeda-beda. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kesabaran yang lebih. Pertama-tama, kita dapat membuka Powtoon pada Google Chrome, Mozilla, atau Microsoft Edge. Setelah itu, pilih yang paling atas. Kemudian akan muncul tampilan seperti yang ada di layar. Biasanya bagi kalian yang baru mengenal Powtoon dan belum memiliki akunnya, kalian akan disarankan untuk membuat akun. Kalau saya langsung masuk menggunakan akun Google saya. Nah, jika sudah terdaftar, kalian bisa langsung klik Start Now. Kemudian tunggu hingga muncul tampilan selanjutnya. Jika sudah muncul seperti ini, kalian bisa lihat di sebelah paling kanan itu merupakan proyek atau video yang sudah pernah saya buat melalui Powtoon. Kalian bisa lihat create di paling pojok kiri, kalian bisa klik. Kemudian pilih bentuk videonya yang horizontal atau yang square. Untuk video kali ini saya akan membuat video yang horizontal. Setelah itu akan muncul pilihan template yang akan kita gunakan. Bisa kita lihat ada Modern Edge, ada whiteboard, kemudian ada kartun ya seperti yang ada di bawah contohnya, kemudian ada infografik dan reel. Kalian bisa pilih sesuai yang kalian butuhkan, dan kita juga bisa mix nantinya template yang akan digunakan. Pertama saya akan gunakan yang whiteboard terlebih dahulu. Nah, jika sudah memilih templatenya, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Saya akan jelaskan dulu tools-tools apa saja yang ada di Powtoon. Ini ada paling atas, itu adalah judul dari videonya.
Contohnya saya akan ketik video pembelajaran. Jadi judul videonya atau nama videonya akan tersimpan, yaitu video pembelajaran. Kemudian save. Kemudian untuk menambahkan slide, kalian bisa klik tanda tambah yang saya tunjukkan melalui kursor ini. Nah, jika ingin menghapus slide-nya, kalian bisa klik remove slide yang ada di pojok kiri bawah. Untuk pengaturan atau settingnya ada di sini. Ini fungsinya untuk memberikan efek pada gambar maupun tulisan yang ada pada slide yang nantinya akan kita gunakan dalam membuat video. Kemudian swipe ini digunakan untuk mengganti atau menukar baik itu tulisan, karakter, atau bentuk yang nantinya akan kita gunakan. Nanti saya akan praktikkan gimana cara mengubahnya. Ini untuk volumenya, volume suaranya baik itu musik atau tambahan suara rekaman. Bagian ini untuk play slide, di mana kita bisa memainkan hanya slide-nya saja. Kemudian yang paling besarnya ini untuk memainkan keseluruhan dari slide-nya, dari slide 1 sampai slide akhir. Ini untuk durasinya. Bagi kalian yang menggunakan Powtoon-nya masih akun free trial, kalian hanya dibatasi membuat video selama 3 menit saja. Jadi diusahakan semua materi cukup dalam 3 menit. Menambahkan durasinya, kita bisa klik tanda tambah yang saya tunjukkan ini. Misal untuk slide awal, saya hanya memberikan durasi 10 detik. Kemudian kita bisa lihat tools yang ada di sebelah pojok kanan. Yang pertama itu ada scene. Itu isinya seperti ada intro, baik itu bentuk video maupun gambar. Jika yang ada tulisan pro-nya, itu berarti tidak bisa digunakan karena akun kalian masih menggunakan akun yang free. Kalian bisa pilih saja template-template yang bisa kita gunakan per slide-nya sesuai yang kita butuhkan. Yang kedua ada background, bisa langsung diklik. Jika kita memiliki template atau gambar yang sudah kita download atau yang kita inginkan, kita bisa upload di My Media, kemudian add medianya, baik itu gambar maupun video ya. Atau kita bisa menggunakan gambar dan video yang ada. Kemudian teks, ini untuk memasukkan teks manual. Namun di sini sudah tersedia video tiles, di mana teks tersebut sudah diberikan efek, jadi kita tidak usah membuatnya lagi secara manual. Kita bisa menggunakannya langsung, kita tinggal pilih saja. Ini yang text elements dan lain sebagainya yang ada di bawah. Selanjutnya ada karakter. Agar video pembelajaran tidak membosankan, kita bisa menambahkan karakter-karakter kartun yang sudah tersedia di Powtoon ini. Terus selanjutnya itu ada props, kemudian ada shape. Kita juga bisa menambahkan gambar sendiri, kemudian video, dan menambahkan musik. Langsung saja akan saya mulai
Pertama-tama saya akan buat slide openingnya dengan klik scene dan memilih template intro. Kita langsung klik saja dan kita geser ke bawah. Saya akan pilih yang ini. Nah, kita bisa mengganti atau menghapus gambar yang ada di situ. Kemudian mengganti tulisannya juga. Saya akan hapus gambarnya. Kemudian saya geser yang paling atas itu sedikit ke bawah dan tulisan heavy-nya agak sedikit ke atas dan menggantinya menjadi halo karena ini slide opening. Kemudian yang anniversary saya akan ganti menjadi everyone. Agar sedikit rapi, saya akan menggeser yang pink ini ke atas. Jika sudah, kita bisa menambahkan nama kita di video. Klik teks yang ada di pojok kanan. Saya akan membuat teksnya secara manual. Saya akan pilih yang tengah. Kemudian saya akan ketik by. Nah, nanti kalian bisa menambahkan sendiri nama kalian atau bisa juga mata kuliahnya atau mata pelajarannya. Baik, jika sudah muncul itu ada kotak terputus-putus, saya pindahkan dulu. Nah, kemudian kita bisa klik setting untuk mengubah warna dan jenis tulisannya. Ini untuk mengubah jenis tulisan, kemudian menambahkan ada bold, italic, underline, kemudian rata kiri, rata tengah, dan rata kanan untuk warnanya. Kemudian ini opacity-nya. Kemudian ada efeknya. Nah, saya akan ubah warnanya menjadi warna putih agar terlihat. Nah, kemudian saya beri efek agar terlihat. Kalian bisa menggesernya ke atas. Nah, kita bisa pilih. Tidak perlu diklik, bisa langsung digeser saja atau ditunjukkan saja kursornya pada efek yang ada. Nanti akan bergerak sendiri seperti ini. Nah, saya akan menggunakan yang efek type. Kita klik. Nah, jika sudah, bisa kita klik tanda silang yang ada di paling pojok kanan atas. Nah, untuk yang orange-nya ini untuk penempatan tulisannya. Biasanya kalau misalkan kita menambahkan gambar atau bentuk-bentuk, tulisan akan tertimbun. Nah, untuk menimbulkannya kembali ke atas, kalian bisa klik yang forward atau front. Nah, seperti itu. Saya akan preview slide ini. Kita klik play slide. Nah, kira-kira slide yang opening akan muncul seperti ini.
Selanjutnya saya akan menambahkan slide untuk materinya. Saya akan menggunakan template yang lain. Klik yang gambar ini, kemudian kita pilih yang modern age. Setelah itu klik yang background, geser ke bawah. Saya akan pilih yang location. Kira-kira muncul seperti ini template-nya. Kemudian saya tambahkan karakter agar tidak bosan. Di sini banyak sekali berbagai jenis profesi karakternya. Dikarenakan ini adalah video pembelajaran, saya akan memilih karakter guru. Di The Office ini karakternya agak mirip-mirip, jadi saya akan pilih yang ini saja. Kita bisa tunggu sebentar sampai karakter yang muncul. Kalian bisa tunjukkan saja kursornya pada karakter yang akan dipilih. Nanti akan muncul pilihan-pilihan yang sesuai untuk digunakan. Saya akan pilih yang idea. Kita klik. Kemudian untuk yang anak muridnya, saya pilih yang ini. Jangan diklik dulu, cukup tunjukkan saja. Nah, karena terlanjur saya klik dan gerakan karakternya sangat berbeda dari yang saya inginkan, saya akan swipe atau tukar. Klik swipe yang ada di atas, kemudian tunjukkan kursor yang pada karakter dan pilih thinking, kemudian baru diklik. Saya akan membuat karakter di slide ini saling berhadapan sehingga terlihat sedang berkomunikasi. Saya geser terlebih dahulu. Kemudian kita flip. Nanti akan berubah. Baik, sudah berubah. Selanjutnya saya akan menambahkan teks secara manual. Saya pilih yang tengah. Kemudian akan muncul seperti ini secara otomatis. Kita bisa klik kotaknya, kemudian kita rubah. Saya akan ketik teks tersebut.
Kemudian saya blok, saya akan ganti jenis tulisannya karena banyak sekali jenisnya. Agar mudah mencarinya, saya akan menambahkan atau menandai tulisan yang memang favorit dengan klik tanda bintang. Nah, saya sudah memiliki beberapa jenis font yang sudah saya bintangi. Saya akan memilih jenis yang student. Oke, jika sudah, saya akan rubah warnanya jadi warna hitam. Kemudian untuk efeknya, saya akan gunakan efek lagi-lagi yang type. Oke, saya klik, kemudian close. Saya akan perbesar sedikit. Pada bagian durasi, kita juga bisa mengatur penempatan karakter dan tulisannya sesuai detiknya. Bisa diklik karakter atau tulisannya. Saya akan menggeser karakter yang siswanya ini terlebih dahulu setelah tulisan. Jadi nanti karakternya ini akan muncul setelah tulisannya selesai. Ketika kita mengklik tulisan atau karakternya, akan muncul biru-biru seperti ini. Ini menunjukkan durasi dari tulisan atau karakter tersebut. Nah, saya akan membuat setiap karakternya ini terus berjalan atau terus bergerak hingga akhir slide. Kita bisa klik setting, kemudian animation. Kita tinggal tambahkan waktunya sesuai dengan jumlah durasi slide-nya. Pada slide ini saya akan memberi durasi 15 detik, sehingga pada karakter saya akan beri 15 detik juga. Oke, kita tambahkan 5 detik lagi. Kemudian yang karakter siswanya juga sama. Setelah itu saya akan mengatur durasi dari setiap
teks dan karakter yang ada. Untuk teksnya saya beri sampai detik ke-3. Kemudian saya tambahkan teks elemen, membuat seolah-olah siswa ini berbicara kepada gurunya. Saya pilih yang nomor 3 dari pojok kiri. Selanjutnya saya masukkan kata-katanya. Saya akan kecilkan tulisannya, kemudian saya akan ganti jenis fontnya. Sama seperti yang awal, saya klik tanda bintang, kemudian saya pilih yang student. Saya ubah warnanya menjadi hitam. Kemudian saya rapihkan. Saya akan satukan antara tulisan dengan shape-nya atau elemennya agar saat di play itu akan muncul secara bersama-sama. Untuk durasi tulisannya dan shape-nya ini bisa digeser. Yang garis hitam ini di bawah tanda panah. Di detik 6. Agar nanti jika menambahkan tulisan lagi, elemen tersebut akan hilang. Kemudian akan digantikan dengan tulisan lainnya. Oke, saya tambahkan tulisan lagi. Sama seperti sebelumnya, saya pilih yang tengah. Kemudian jenis font yang sama. Saya ubah warna hitamnya dan efeknya pun sama. Saya tidak tulis secara full karena ini hanya contoh saja.
Sesuaikan kembali durasinya. Untuk yang tulisan, saya geser. Bisa klik langsung tulisannya, kemudian akan muncul biru-biru seperti ini. Dan ada garis-garis hitam dan tanda panah hitam, bisa langsung digeser. Disesuaikan durasinya. Jika sudah, selanjutnya saya akan tambahkan teks kembali dengan elemen yang sama. Jenis font yang sama dan efek yang sama pula. Kemudian atur durasinya kembali dengan menekan atau klik elemennya. Jika dirasa sudah cukup, bisa tambahkan slide baru. Kemudian pilih background atau scene yang akan dipakai. Saya akan kembali menggunakan template whiteboard untuk slide yang ketiga. Kemudian pilih background, geser ke bawah dan pilih location. Saya akan pilih yang paling bawah, pojok kiri. Kemudian saya bisa langsung menambahkan karakter. Namun jangan lupa karena di awal menggunakan karakter Modern Age, maka pindah dulu templatenya ke Modern Age. Kemudian baru pilih karakter yang sudah ditentukan dari awal. Baik, jika sudah, saya akan flip atau mengubah arahnya. Selanjutnya, saya akan buat efek masuk dari karakter ini. Dengan klik setting, kemudian pilih efek dan pilih efek yang sesuai. Nah, saya akan pilih yang left. Jika sudah, diklik dan close. Selanjutnya, saya akan menambahkan teks. Kemudian pilih yang tengah. Agar seolah-olah karakter guru tersebut sedang mengajar di kelas. Dan ini merupakan papan tulisnya. Jadi saya geser tulisannya ke atas. Kalian bisa masukkan jenis penjelasannya. Kemudian ubah jenis fontnya, ukuran fontnya, warnanya, serta efeknya. Jika dirasa penjelasannya terlalu banyak dan kotak tersebut tidak cukup, maka kita bisa menambahkan shape. Kita klik shape, kemudian pilih yang persegi. Kita geser ke pojok kiri.
Kemudian opacity-nya kita sedikit kurangi. Dan kita perbesar. Nah, dapat dilihat tulisan yang sebelumnya ini tertimbun oleh shape. Nah, kita bisa timbulkan melalui klik shape-nya, kemudian klik setting, kemudian pilih arrange, dan klik back dan back forward. Nah, secara otomatis tulisan akan muncul. Tinggal kita sesuaikan agar tulisannya terlihat. Kemudian akan saya sesuaikan dengan durasinya dengan klik kotak yang ada di bawah tersebut, kemudian menggesernya. Kita lakukan hal yang sama dengan klik setting pada karakter, kemudian animation, dan tambahkan durasinya sesuai durasi slide. Untuk shape dan tulisannya bisa kita geser durasinya hingga akhir slide. Jika dirasa nanti slide-nya sudah cukup dan memang durasinya sudah 3 menit, langkah terakhir yang bisa kita lakukan yaitu memberikan transisi kepada setiap slide-nya. Nah, jadi di antara slide ini ada tanda panah, kita bisa klik, kemudian nanti akan muncul transisi yang dapat kita gunakan. Kita tinggal pilih saja. Video telah selesai dibuat, kita bisa klik export di pojok kanan atas untuk menyimpan videonya dengan cara di-download. Tapi sebelumnya kita bisa preview videonya terlebih dahulu dengan klik preview, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Video yang sudah jadi kira-kira seperti ini, bisa kalian simak.